Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dengan saya Zahra Kaila. Kali ini kita akan membahas mengenai basic configuration mengkritik di aplikasi Winbox. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu konfigurasi hostname. Nah, konfigurasi hostname bisa juga kita sebut sebagai identity. Jadi di sini ia adalah router identity yang digunakan sebagai pengenal atau identitas mengenai router itu sendiri. Dan untuk setting hostname kita dilakukan dengan GUI atau CLI. Kemudian kita dapat melakukan di Winbox. Di sini saya sudah terhubung dengan Mikrotik lewat Pinet Lab di aplikasi Winbox. Nah, untuk langkahnya membuat topologi ataupun semacamnya, teman-teman dapat melihat detail pada video sebelumnya, yaitu mengenai Mikrotik Access. Untuk di sini kita akan berfokus pada basic configuration saja. Maka dari itu kita pertama-tama akan ubah melalui tampilan GUI terlebih dahulu. Nah, untuk mengubah hostname pada tampilan GUI, teman-teman dapat mengklik pada menu sistem lalu pilih di bagian identity. Disinilah kita dapat mengubah hostname sesuai dengan keinginan kita. Misal di sini saya gunakan RB atau router port. Maka jika kita sudah apply dan oke, langsung host kita sudah berubah menjadi IP. Setelah itu juga dapat untuk CLI, maka dapat menggunakan new channel. Nah, di sini jika terdapat opsi new password, kita bisa skip saja dengan mengklik tombol CTRL plus C. Nah, sebelumnya kita dapat melakukan verifikasi terlebih dahulu untuk mengetahui nama hostname kita dengan komen sistem identity, kemudian print. Nah, di sini akan keluar output yaitu RB, dan untuk cara mengubahnya kita dapat menggunakan perintah sistem, kemudian identity, set name sama dengan nama dan yang akan kita berikan. Misal di sini saya RB script Z Kaila. Setelah kita klik enter, maka nama hostname kita akan berubah menjadi RB script Z Kaila. Konfigurasi IP address, seperti yang teman tahu bahwa IP address adalah sebuah alat yang mengidentifikasi perangkat internet. Jadi ibaratnya identity number link. Untuk mengkonfigurasi sendiri dapat dua cara, yaitu CLI atau UI. Kita juga akan bahas seputar IP address untuk disable, enable, menambahkan, dan lain-lain. Langsung saja kita buka window-nya. Untuk yang pertama kita akan mengkonfigurasi secara GUI terlebih dahulu, yaitu dengan menu IP, kemudian klik di bagian addresses. Di sini Mikrotik saya sudah memiliki IP address bawaannya yang berasal dari ISP di Pinet Lab. Untuk menambahkan IP, di sini kita bisa klik di bagian tanda plus, kemudian isikan IP-nya. Misalkan di sini 2.168.4. Nah, untuk interface-nya sendiri perlu kita ketahui bahwa setting Mikrotik kita bisa memiliki 4 Ethernet. Nah, karena Ethernet 1 sudah digunakan untuk IP bawaan, jadi kita bisa bebas menggunakan Ethernet yang mana dari 2 hingga 4. Misal di sini saya menggunakan yang kedua. Jika sudah, kita bisa klik apply dan oke. Perhatikan di sini kita sudah memiliki 2 IP address, dan yang kedua itu akan gunakan cara CLI, yaitu dengan cara membuka menu new terminal di Winbox. Langsung saja saya akan menambahkan IP Ethernet 3, tetapi sebelumnya memiliki misal 192.168.77.1/24. Lalu kita bisa klik lagi untuk interface-nya. Interface sama dengan Ether 3, lalu kita enter. Nah, di sini kita bisa cek dengan print. Perhatikan kita sudah memiliki IP address. Selanjutnya adalah bagaimana cara menghapus IP address. Sebagai contoh, di sini saya akan hapus IP di Ethernet, yaitu 192.168.77.1. Nah, teman-teman perhatikan di bagian sebelah kiri di sini terdapat nomor urut 012. Nah, urutan tersebutlah yang dimaksud dengan number. Nah, karena yang akan kita hapus berada di nomor 2, maka di sini saya spesifikasi number sama dengan 2. Kemudian enter. Nah, setelah itu dapat kita cek dengan print Ether 3 yang memiliki IP 192.168.77.1 sudah hilang ya, teman-teman. Yang selanjutnya adalah cara mendisable dan enable IP address. Maksud dari disable adalah sebuah IP address berada di suatu net, namun statusnya tidak aktif. Jika dengan cara GUI, teman-teman dapat ke menu IP lalu pergi ke addresses. Nah, di sini status dari IP address-nya itu aktif. Nah, cara agar aktif adalah dengan menekan tanda silang di sebelah atas,
dan jika ingin mengaktifkannya kembali dapat mengeklik tanda centang di sebelahnya. Sedangkan untuk CLI adalah dengan menggunakan opsi disable. Di sini kita buka new terminal dan masuk ke menu IP address. Kita ketikkan disable number sama dengan 1. Karena yang akan kita disable berada di urutan 1. Setelah kita enter, kemudian kita dapat cek dengan print, maka di sini pada Ethernet 2 terdapat IP, namun statusnya tidak aktif. Teman-teman lihat tanda silangnya. Nah, untuk mengaktifkannya kembali, kita dapat menggunakan perintah enable. Itu enable nomor sama dengan 1, kemudian kita bisa enter dan kita bisa cek lagi. Perhatikan di sini status IP di Ethernet 2 sudah tidak aktif. Yang selanjutnya adalah cara mengedit atau memodifikasi IP address. Misalkan di sini saya salah mencantumkan IP dan ingin mengeditnya. Nah, teman-teman dapat menggunakan opsi edit atau opsi set. Nah, di sini saya akan menggunakan opsi set. Lalu kita bisa ketikkan spesifikasi nomornya, yaitu 1. Langsung saja, kemudian kita bisa address sama dengan, misal di sini saya ingin merubahnya menjadi 192.168.99.1/24. Nah, di sini saya enter, lalu saya cek lagi. Di sini IP-nya sudah berubah dari 881 menjadi 91. Yang ketiga adalah trik about CLI. Jadi kita akan mempelajari CLI lebih dalam, meski sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Linux, yaitu sama-sama menggunakan berbasis CLI. Hanya saja mungkin perintah-perintah yang dijalankan sedikit berbeda. Misalkan jika pada Linux saat ingin masuk ke sebuah direktori kita perlu menggunakan perintah cd. Sedangkan jika di Mikrotik kita hanya perlu mengaktifkan garis miring dan nama menu tujuan saja, dan penyebutannya pun bukan direktori, melainkan menu. Misalkan di sini saya akan masuk ke sistem, kita bisa masuk menggunakan /system. Nah, setelah kita enter, kita sudah berada di menu sistem tersebut. Misalkan di sini saya akan masuk lagi ke identity, kita ketikkan saja. Nah, di sini saya sudah masuk. Nah, jika saya ingin kembali ke menu utama, teman-teman dapat menggunakan garis miring. Kita masukkan. Nah, di sini saya sudah keluar atau sudah masuk kembali ke menu utama. Nah, teman-teman juga bisa masuk hanya dengan nama menu tujuan saja. Misalkan sistem. Lalu di sini saya masuk lagi ke identity. Nah, di sini saya sudah masuk ke menu sistem dan identitinya. Kemudian misalkan di sini saya ingin keluar dari menu identity namun ingin tetap berada di menu sistem, caranya teman-teman dapat menggunakan titik 2 kali atau mengetik titik 2 kali seperti ini, maka kita sudah keluar dari menu identity namun masih di dalam menu sistem. Kemudian trik lainnya adalah misalkan kita ingin masuk ke interface. Nah, di sini kita bisa hanya mengetikkan enter atau separuhnya saja. Kemudian teman-teman bisa mengeklik tombol tab pada ikut, maka tab tersebut akan auto sehingga dapat mempercepat. Trik selanjutnya kita bisa gunakan tanda tanya untuk membantu kita menampilkan bantuan komen. Misalkan pada menu sistem terdapat menu apa saja, jadi kita perlu masuk ke menu sistem terlebih dahulu, lalu klik tanda pada keyboard tersebut, maka di sini akan muncul informasi dari menu-menu yang terdapat di sistem. 4 adalah IP services. Jadi IP services merupakan cara untuk masuk atau login ke dalam router OS seperti yang kita pelajari sebelumnya. Ada banyak cara agar kita bisa mengakses Mikrotik. Nah, itu semua memiliki port ya teman-teman. Selain itu, ini juga dapat digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service. Jadi dengan IP services Mikrotik kita akan jauh lebih aman dan kita dapat melihat port yang terbuka pada menu IP services. Di sini kita buka winbox-nya, lalu kita pilih pada menu IP dan klik di bagian services. Nah, inilah port dan services yang tersedia. Selanjutnya kita akan melakukan lab, yaitu yang pertama ada disable semua service kecuali SSH dan winbox. Kemudian kita akan merubah port SSH menjadi 9022 dan winbox menjadi 3000. Lalu kita akan login kembali ke router menggunakan default port dan login menggunakan port yang sudah diubah. Langsung saja di sini kita implementasikan. Yang pertama kita disable semua servisnya kecuali SSH dan winbox dengan cara teman-teman dapat mengeklik pada tombol silang
maka secara otomatis akan terdisable. Dan jika mikrotik kita diakses oleh Telnet, maka tidak bisa. Teman-teman bisa mengeceknya, namun di sini saya langsung ke pembahasan yang kedua, yaitu merubah port. Caranya teman-teman dapat mengklik di bagian port yang ingin dirubah, diklik 2 kali ya. Di sini SSH portnya adalah 22, yang kemudian akan saya ubah menjadi 9022. Kemudian pada bagian available form, teman-teman dapat mengisikan IP, jadi nantinya yang dapat mengakses SSH ke mikrotik hanyalah IP tersebut. Namun di sini saya biarkan kosong. Setelah itu saya klik apply dan oke. Kemudian untuk port Winbox kita ubah menjadi 3000. Dari yang tadinya 8291 kita apply dan oke. Selanjutnya kita akan lakukan uji coba untuk login. Di sini saya close terlebih dahulu dari Winbox. Kemudian saya akan masuk kembali dan akan menggunakan port di Fox terlebih dahulu. Jadi caranya mendapatkan port di Winbox pada bagian connect to, teman-teman dapat menambahkan titik 2, lalu masukkan portnya berapa. Di sini saya coba 8291 terlebih dahulu, yaitu port yang dulu. Nah, maka tidak bisa ya teman-teman, karena portnya sudah kita ubah. Saya cancel terlebih dahulu. Kemudian kita akan coba lagi untuk login dengan port yang baru. Di sini saya tuliskan 3000. Lalu bisa kita connect kembali. Nah, di sini kita sudah berhasil login dengan menggunakan port yang baru. Kelima adalah router OS login. Kita akan belajar mengenai user siapa saja yang dapat mengakses mikrotik. Kita perlu ketahui bahwa sampai saat ini kita mengakses router mikrotik masih menggunakan user default atau admin. Dan user admin adalah user root utama dalam mikrotik. Maka jika teman-teman melakukan administrasi jaringan mikrotik menggunakan user admin, itu akan dianggap tidak secure atau kurang aman, karena ada kemungkinan mendapat serangan brute force ke mikrotik. Kita brute force sendiri adalah percobaan login yang dilakukan terus-menerus dengan menggunakan kemungkinan yang ada. Untuk itu kita perlu menghindari hal tersebut dengan mengatur user dalam login di mikrotik kita. Manajemen user dapat dilakukan dengan grup dan user, yang mana user adalah pengguna by defaultnya. Mikrotik user baru dan memberikan mikrotik menggunakan user admin tanpa menggunakan password. Untuk login selain itu, kita juga bisa membuat user baru dan memberikan hak akses yang berbeda terhadap user tersebut. Kita juga dapat melakukan pembatasan berdasarkan IP, address yang digunakan, sedangkan grup merupakan privilege atau akses yang didapatkan suatu user meliputi read, write, atau full. Full berarti kita mendapatkan seluruh hak akses. Read, kita masih memiliki beberapa hak akses, hanya beberapa yang tidak bisa, dan untuk write dia juga masih memiliki beberapa hak akses. Yang tidak bisa diantaranya adalah polisi, yaitu membuat user baru, dan FTP, yaitu menaruh dan mengambil file mikrotik. Namun kita juga dapat membuat custom group sesuai dengan aturan yang kita inginkan. Langsung saja kita masuk ke prakteknya. Pertama kita akan fokus ke user terlebih dahulu. Pada Winbox kita bisa buka kode menu sistem, lalu pilih di bagian users. Nah, di sini terdapat menu user group. Untuk melihat akses, kemudian kita juga bisa melihat user mana yang aktif di bagian menu aktif user. Nah, dapat diperhatikan di bagian user terlebih dahulu. Di sini hanya terdapat user default saja, yaitu admin dengan grup full. Langsung saja kita coba untuk menambahkan user baru dengan mengklik tanda plus. Di sini untuk nama user saya bebas, misalkan saya beri nama Waris. Kemudian untuk aksesnya saya berikan full. Lalu jika kalian ingin user ini dapat diakses oleh IP tertentu, maka teman-teman bisa mengisi di bagian web address. Namun di sini saya biarkan saja 0000/0. Selanjutnya pada bagian password saya isi 123. Jika sudah, saya akan apply lalu klik OK. Yang di sini saya sudah memiliki user dengan kriteria grup full dan dapat diakses oleh siapa saja. Sebelum melakukan pengujian, di sini saya akan mendisable user admin terlebih dahulu dengan mengklik tanda silang. Jika sudah, di sini kita bisa lakukan pengujian menggunakan user Wawisen. Teman-teman klik menu more, kemudian pilih new Winbox. Jangan lupa untuk memberikan port di sebelah IP address, yaitu 3000. Untuk username-nya kita bisa gunakan Wawisen dan password 123. Kemudian kita bisa klik connect, maka di sini kita sudah dapat mengakses dengan user Wawisen. Yang kedua adalah pembahasan grup. Di sini saya akan
buat user baru nantinya akan kita coba beri akses tertentu. Di sini saya buat dengan cara persis seperti sebelumnya. Untuk namanya saya berikan Wawisin 2 dengan kriteria rate. Untuk address juga sama 00000/0 agar dapat diakses oleh siapa saja. Dan password di sini saya gunakan 1234. Langsung saja kita klik apply dan oke. Kita bisa uji coba dengan membuka new winbox. Untuk IP port masih sama, kita hanya menambahkan auto ubah username atau ubah username dan passwordnya saja. Dan kita klik connect. Nah, di sini saya sudah masuk sebagai user Wawisin 2. Nah, karena hak akses user Wawisin 2 ini aksesnya adalah read, maka dia tidak bisa melakukan konfigurasi. Misalkan di sini saya masuk ke menu IP, lalu address. Nah, di sini kita tidak dapat mengkonfigurasi IP address. Selanjutnya kita uji coba user dengan kriteria write. Nah, teman-teman, di sini saya sudah membuat usernya dengan kriteria write dengan nama Wawisin 3 dan menggunakan password 12345. Langsung saja kita apply dan oke. Seperti sebelumnya, kita akan buka winbox baru, lalu login, kemudian kita klik connect. Nah, di sini kita sudah berhasil login menggunakan Win93 karena menggunakan area white. Maka di sini kita tidak dapat melakukan poliset. Misalkan di sini saya akan coba buka menu sistem lalu pilih users, maka ia tidak bisa menambahkan user. Tetapi jika kita buka pada menu IP address, berarti kan ia di sini diizinkan untuk mengkonfigurasi IP. Sampai di sini saja untuk video versi configuration saya pada aplikasi Winbox. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.